I'm not sure. 누구인가? 가고 있어요. 오케이. Hai, selamat datang kembali. Terima kasih sudah mampir. Guys, kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru Korea yang berjudul Brave Citizen, di mana film ini menceritakan tentang seorang guru magang cantik bernama So Simin yang berusaha menegakkan keadilan bagi seorang siswa yang dibully di sekolahnya. Tapi hal itu tidaklah mudah karena sang pembuli ini mempunyai kuasa yang sangat tinggi di sekolah itu. Bahkan kepala sekolah sekalipun tidak berani menegur perbuatannya. Jadi gimana cerita dari film ini? Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Film dibuka dengan memperlihatkan SMA Muyong yang mendapatkan penghargaan pencegahan intimidasi selama 2 tahun berturut-turut. Tentunya dengan penghargaan itu, kita semua menganggap bahwa sekolah itu adalah tempat teraman bagi para siswa dalam menimba ilmu pengetahuan. Akan tetapi, fakta di balik lapangan ternyata sangat berbeda 180 derajat. Di dalam sekolah itu, ada seorang siswa bernama Han Sugang yang kerap membuli seorang siswa lemah bernama Go Jinyoung. Han dan teman-temannya tidak takut membuli Jinyoung secara terang-terangan, karena memang Han berasal dari keluarga terpandang dan berpengaruh di sekolah tersebut. Akibat hal itu, kasus pembulian ini pun tidak pernah dituntaskan oleh pihak sekolah. Bahkan para guru dan kepala sekolah seperti berpura-pura tidak mengetahuinya. Scene lalu beralih, memperlihatkan seorang guru magang cantik bernama So Simin. So di sana masih berstatus magang selama 3 bulan. Dan ia benar-benar berusaha keras agar bisa menjadi guru resmi di SMA Muyong. So yang saat itu sedang meredam stres di toilet, tiba-tiba mendengar ibu Li dan seorang guru bergosip tentang guru magang bernama Yu yang bunuh diri karena perbuatan Han. So yang mendengarnya pun sangat terkejut, namun ia berpura-pura tidak mengetahui apapun di depan para guru. Karena merasa kasihan, Ibu Li pun memberitahu So tentang kasus pembulian yang terjadi di sekolah itu. Ia memperingati So untuk berhati-hati dengan Han. Dan jika ingin menjadi guru resmi di SMA Muyong, maka So harus berpura-pura tidak mengetahui kasus pembulian itu dan mengabaikannya. Khusus untuk kasus pembulian Jinyoung, hal ini bermula saat nenek Jinyoung yang berjualan kimbap di depan sekolah diganggu oleh Han dan teman-temannya. Jinyoung yang tak terima pun berusaha melindungi sang nenek. Namun hal itu malah membuatnya menjadi target pembulian Han dan teman-temannya sampai hari ini. Dengan latar belakang sebagai atlet tinju, So menahan stres dan tekanan selama berada di sekolah dan meluapkan emosinya dengan berlatih bersama sahabatnya, yaitu Kwon, yang bekerja sebagai polisi. Keesokan harinya, So terkejut melihat aksi pembulian Han secara langsung. Ia melihat kejadian itu bersama seorang siswa lain bernama Byongjin. Namun Byongjin memperingati So untuk tidak ikut campur. Awalnya So memang berniat mengabaikan kejadian itu. Namun jiwa keadilan di dalam dirinya meronta-ronta, sehingga ketika Han akan menendang wajah Jinyoung, So pun langsung bertindak. Untungnya, akting So yang berpura-pura tidak diketahui oleh Han. Jadi untuk sekarang, So berhasil menyelamatkan Jinyoung dan menyuruhnya untuk segera kembali ke kelas. Keesokan harinya, So mengajak Jinyoung untuk berbicara 4 mata. So berusaha mencari jalan keluar untuk permasalahan Jinyoung. Namun rupanya, pengaruh keluarga Han terlalu besar, sehingga semua usaha Jinyoung dalam mencari keadilan tidak pernah membuahkan hasil. Dalam situasi itu, So pun tidak tahu harus berbuat apa untuk membantu Jinyoung.
Saat ini, ia hanyalah guru magang, dan jika ia sampai terlibat dalam masalah, maka impiannya sebagai guru resmi akan hancur. Namun sekeras apapun So menahan diri, ia tetap tidak bisa mengabaikan kasus pembulian itu. Alhasil pada malam harinya, So membuat laporan ke Departemen Pendidikan agar kasus pembulian di SMA Muyong dapat diusut secara hukum. Tapi tidak disangka, perbuatan So itu membuat keributan besar di dalam sekolah. Ibu Han datang bersama dengan pengacaranya dan mencari tahu siapa guru yang telah berani membuat laporan ke Departemen Pendidikan. Karena merasa tertekan, So akhirnya mengaku dan berlutut sambil meminta maaf di hadapan Ibu Han. Beruntung, kali ini So tidak dipecat dari pekerjaannya, karena memang Han sengaja ingin memberikan pelajaran untuk So terlebih dahulu. Target pembulian Han dan teman-temannya kini bertambah. Kemudian, So yang sedang makan di minimarket dihampiri oleh Han dan teman-temannya yang bersikap tidak sopan kepada So. Ditambah lagi, setelah itu So juga bertemu dengan seorang pemabuk yang juga bersikap kasar kepadanya. Dengan emosi yang semakin memuncak, So yang sudah tidak tahan, akhirnya menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Alhasil, kini So akhirnya memiliki tekad bahwa ia akan memberikan pelajaran untuk Han, walaupun harus menutupi dirinya dengan topeng kucing, agar ia tidak ketahuan oleh siapapun. Dengan topeng kucing dan penampilan seperti laki-laki, So menghampiri Han dan juga teman-temannya, lalu menunjukkan kemampuan tinju yang ia miliki. Aksinya itu pun berhasil mengalahkan Han hingga membuatnya babak belur. Beruntung, sebelum perkelahian itu dilanjutkan, polisi tiba-tiba datang, sehingga mereka semua pun akhirnya pergi dari tempat tersebut. Dari kejauhan, Byung-jin melihat So membuka topeng, dan ia pun tersenyum mengagumi gurunya itu. Kabar perkelahian itu pun viral dan menjadi perbincangan di sekolah. Banyak orang-orang yang merasa puas melihat apa yang dialami oleh Han, karena akhirnya ada orang yang bisa memberikan pelajaran untuknya. Tentu saja, So berpura-pura bodoh dan tidak tahu apapun. Namun jauh di dalam lubuk hatinya, ia merasa sangat puas. Han benar-benar sangat marah dan tidak terima karena telah dikalahkan oleh si topeng kucing. Rasa marah itu pun ia luapkan dengan membuli Jin Yong. Lebih parah lagi, Han menyuruh Jin Yong untuk membeli ayam goreng dengan menuliskan pesanannya di badan Jin Yong. Byung Jin yang kebetulan bekerja di kedai ayam goreng itu segera melapor pada So dan memintanya untuk membantu Jin Yong. Singkat cerita, So akhirnya sampai di tempat Han dan teman-temannya. Pertarungan sengit antara keduanya pun kembali terjadi. Sampai akhirnya, Jin Yong tiba-tiba datang membawa pisau dan berniat menusuk Han dengan pisau itu. Sehingga So pun menahan pisau itu dengan tangannya agar Jin Yong tidak terlibat dalam kasus apapun. Dan tepat saat itulah si pemilik kedai ayam goreng menghentikan aksi mereka, dan So memanfaatkan situasi itu untuk kabur. So yang terluka lantas dibawa ke rumah sakit oleh Kwon dan juga ayahnya. Ayah So yang melihat anaknya terluka merasa tidak terima, sehingga ia pun pergi menemui Han dengan menggunakan topeng kucing. Namun nyatanya, Ayah So tidak mampu mengalahkan Han dan berujung kembali dengan wajah babak belur. Dalam perjalanan pulang, Ayah So meminta maaf pada So karena hubungan mereka memburuk sejak So kalah dalam seleksi akhir pemilihan atlet tinju nasional. Siapa sangka, di balik kekalahannya itu, So terpaksa menerima sejumlah uang dari pihak lawan agar ia bisa membantu perekonomian ayahnya, karena rumah mereka terancam akan digusur. Meskipun mimpinya harus terkubur karena hal itu, namun So sama sekali tidak pernah menyesali keputusannya. Keesokan harinya, Han langsung mencari identitas si topeng kucing dengan memeriksa tangan setiap siswa, karena ia yakin siapapun di balik topeng kucing itu, saat ini tangannya sedang terluka akibat goresan pisau. Dalam proses pencarian, Han tidak sengaja melihat So yang bertingkah mirip seperti gerakan si topeng kucing.
Ditambah lagi, tangannya saat itu terlihat kesakitan. Setelah mengetahuinya, Han langsung menemui So dan membuktikan kecurigaannya itu. Setelah memastikan kecurigaannya, Han langsung menantang So untuk berduel di atas ring dalam acara festival sekolah beberapa hari lagi. Awalnya So tidak ingin meladeni tantangan dari Han. Sekali lagi, ia ingin menahan diri sampai dirinya diangkat menjadi guru resmi di SMA Muyong. Namun ketika melihat surat pindah sekolah yang dikirimkan oleh Jin Yong, So langsung menemui Jin Yong di rumahnya. Hati So ikut merasakan luka yang dirasakan oleh Jin Yong. Sampai saat itu, Jin Yong berniat bunuh diri. Beruntung, So tiba di saat yang tepat dan menggagalkan rencana Jin Yong. So berkata, ia akan menegakkan keadilan untuk Jin Yong, dan ia berjanji akan membuat Han membayar semua perbuatannya selama ini. Singkat cerita, festival sekolah akhirnya tiba. Di hari spesial itu, Byungjin membagikan beberapa topeng kucing pada para siswa untuk menunjukkan dukungannya pada So. Dan siapa sangka, selama ini Byungjin selalu berpihak pada Jin Yong dan juga So, karena ia pernah merasakan di posisi Jin Yong sebelumnya. Karena hal itulah, Byungjin juga ikut merasa bersalah kepada Jin Yong. Setelah itu, pertandingan tinju antara Han dan juga So akhirnya dimulai. Di awal pertandingan, So sempat kalah telak dan menerima begitu banyak pukulan, sampai-sampai rambutnya tidak sengaja terlihat. Ayah So dan para pendukung yang menonton pertandingan itu merasa kasihan pada So karena ia terus menerima pukulan. Namun saat melihat Jin Yong, semangat So kembali bangkit, sehingga ia pun bisa membalas serangan Han. Bahkan setelah itu, So nekat membuka topengnya di hadapan semua orang. Walaupun karirnya kini dipertaruhkan, semua orang terkejut dan terdiam saat melihat sosok di balik topeng kucing itu, yang ternyata adalah So si guru magang. Meskipun begitu, teriakan dukungan tetap diterima So dari banyak orang, sehingga ia menjadi semakin semangat untuk menghajar Han. Pak Dekan yang melihatnya pun menyuruh So untuk menyudahi pertandingan itu. Namun Han tidak terima dan meminta pertandingannya tetap dilanjutkan. Ya, dengan senang hati So tentu saja setuju untuk terus melanjutkan pertandingan itu. Han kemudian memberikan satu serangan yang dibalas langsung oleh So. Pertandingan itu pun diakhiri dengan menendang Han keluar dari ring dan membuatnya berlutut di hadapan Jin Yong. Meskipun dalam situasi itu, Han tetap saja tidak mau meminta maaf pada Jin Yong. Dan Jin Yong pun tidak membutuhkan permintaan maaf dari Han. Hingga saat Jin Yong pergi, Han kembali bangkit dan berniat menyerang So dari belakang. Namun serangannya itu berhasil digagalkan oleh So. Setelah kejadian itu, Jin Yong secara resmi melaporkan perbuatan Han selama ini. Dan pernyataannya diperkuat dengan bukti video yang diberikan oleh salah satu teman Han. Berkat hal itulah, polisi pun langsung menangkap Han dan menetapkannya sebagai tersangka. Sementara itu, So akhirnya mengundurkan diri dari SMA Muyong dan membuka tempat pelatihan tinju dan olahraga untuk para ibu-ibu. Hingga suatu hari, So mendapatkan panggilan untuk magang di sebuah sekolah baru, yang dimana terdapat seorang siswi pembuli. Dan siapa sangka, sekolah itu pun dipimpin oleh Ibu Lee sebagai dekan sekolah. Dan ia memang sengaja merekrut So untuk mengajar di sekolah tersebut. Dan film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys, cerita dari film Brave Citizen. Gimana, seru atau enggak nih? Tulis komentar kalian di bawah. Dan kalau kalian suka, jangan lupa subscribe. Dan ya, jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.